Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan karunia nikmat sehatnya lah kita masih dapat dikumpulkan pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita layangkan atau kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah, berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam pada hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, saya selaku Master of Ceremony atau MC yang membawakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudara kita Ilham. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan seiring ridha ilahi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara kita dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kultum yang akan dibawakan oleh saudara kita Adnan Fajriansyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Halu, pembimbing RTD, dan yang saya banggakan kawan-kawan sekalian, dan juga para penonton yang insya Allah dimuliakan oleh Allah.
Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini, kultum singkat tentang bersabar dengan perkara kecil. Menekankan pentingnya sabar dalam hal-hal sepele karena sabar adalah kunci iman dan dapat mengangkat derajat kita. Sabar bukan hanya tentang ujian besar, tetapi juga dalam ketaatan, menjauhi larangan, dan bahkan dalam kesenangan. Karena Allah menyukai orang-orang yang sabar dan menjadikan kesabaran sebagai salah satu kunci keselamatan. Mari kita renungkan pentingnya kesabaran, khususnya dalam menghadapi perkara-perkara kecil dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita terfokus pada ujian besar, padahal ujian-ujian kecil juga merupakan ujian keimanan yang sangat penting. Sabar adalah tanda keimanan yang kuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, segala urusannya baik jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah bagian integral dari keimanan, baik saat senang maupun susah. Sabar dalam ketaatan. Menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, atau berbuat baik butuh kesabaran agar menjadi amal soleh yang diterima. Tanpa sabar, ibadah bisa menjadi beban dan tidak terasa manfaatnya. Sabar dalam menghindari maksiat. Godaan maksiat sering datang dari hal-hal kecil. Disinilah kesabaran berperan, menahan diri dari keinginan sesaat demi menjaga keimanan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam kebahagiaan. Seringkali kita lupa bersabar saat merasa senang. Padahal, kesabaran saat senang juga penting agar kita tidak menjadi sombong atau kufur nikmat, melainkan tetap bersyukur dan rendah hati. Sabar dalam perkara kecil. Kesabaran dalam hal sepele seperti sabar mengantri, sabar menunggu bus, atau sabar menghadapi kemacetan seringkali lebih sulit dilakukan daripada sabar dalam menghadapi musibah besar. Namun justru dari hal-hal kecil itulah kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas dalam segala situasi. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 146 yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu Quran Surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Dengan sabar, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendaknya dan pasti ada hikmahnya. Apakah boleh kita menunjukkan kesabaran kita terhadap orang lain? Tentu saja boleh. Menunjukkan kesabaran kepada orang lain adalah sikap yang sangat positif dan membawa banyak manfaat. Sikap ini menunjukkan kepedulian, empati, dan kontrol diri yang baik. Bagaimana jika orang yang berusaha sabar, tapi raut wajahnya tidak menyenangkan? Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara niat internal, ingin sabar, internal itu yang ada di dalam dirinya. Dirinya ingin sabar, tapi ekspresi eksternalnya yang ada di luarnya, wajahnya tidak senang. Situasi ini bisa menimbulkan kesalahpahaman pada orang lain. Beberapa hal yang bisa menjelaskan kondisi tersebut: emosi yang belum sepenuhnya terkendali, respon tubuh yang otomatis, kebiasaan ekspresi wajah, perasaan lelah atau tertekan, atau sikap pura-pura sabar. Dampak pada orang lain: meskipun seseorang sudah berusaha bersabar, raut wajah yang tidak menyenangkan tetap bisa berdampak negatif pada orang lain. Penerima menjadi merasa canggung, membuat orang lain enggan berinteraksi, komunikasi nonverbal yang tidak konsisten. Mari kita jadikan sabar sebagai pelengkap dalam setiap aktivitas kita, baik dalam ketaatan, menjauhi maksiat, maupun menghadapi perkara kecil yang sering kita lalui. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersabar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita, memberikan rahmat dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan kultum dari saudara kita, Adnan Fajransyah. Semoga kita dapat mengamalkan segala isinya tadi.
Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.